ada lagi teguran buat orang yang tidak menjalankan perintah Allah. Iya. Kalau azab itu ya nauzubillah lebih dari itu. Nah, gitu. Jadi bencana tadi bukan semata-mata berupa azab semua. Itu tidak bisa dipukul rata. Tidak bisa dipukul rata. Hanya begini kata Allah begini, kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah wa alamu annallaha syadidul iqab. Jagalah diri kalian kata Allah. Kalau Allah sudah menurunkan siksanya, azabnya, maka tidak akan pernah dipilah-pilih. Oh, ini manusia soleh henteu gitunya. Henteu, semuanya dapat. Hanya orang yang nerima itu macam-macam. Iya mas soleh, oh ujian berarti. Baik. Kalau salah teguran. Baik, kita ke penelpon ya Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini Pak? Di Zainal Mutakin dari Cicalengka. Di Zainal Mutakin, subhanallah. Cicalengka. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya gini, hampir rata-rata, tapi ini bukan menyamakan kepada orang lain, termasuk saya sendiri. Istighfar, tetapi setiap saat dosa terus-terusan kerjakan. Itu bagaimana nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang masih hidup mah jadi istighfar dilaksanakan, dosa terus-terusan dikerjakan lagi tiap hari tiap malam. Itu bagaimana nanti nilainya? Cuma itu aja. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jainal, Haji Jainal, silakan. Ya astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Pintar. Itu namanya istighfar. Rabi'ah al-Adawiyah pernah mengatakan, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu kudu diistighfaran deui. Kenapa Ustaz? Kalimat tadi gitu. Istighfar kita harus diistighfaran lagi. Istighfar kita harus diistighfaran lagi. Karena hidup kita kadang-kadang nggak sesuai dengan spirit istighfar. Iya kan? Iya. Istighfar itu apa coba? Artinya? Istighfaro yastaghfiru istighfaron. Istighfar itu ampunan, mohon ampun, permohonan ampun. Dari siapa? Dari kita. Kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kita minta ampun kepada Allah karena apa? Karena dosa kita, karena salah kita. Logikanya, etikanya, kalau kita mohon ampun kepada Allah artinya apa? Kita hentikan maksiatnya. Jangan diulang. Kan yang namanya tobat itu balik. Tabaya tubuh taubatan. Balik di mana? Balik tinu goreng karena halus. Iya. Itu namanya tobat. Jadi istighfarna nu kitu mah kudu di istighfaran deh. Masya Allah. Tapi bagaimana Ustaz? Tadi kan Pak Haji Zainal mengatakan di mata Allah seperti apa? Diterima tidak istighfarnya seperti itu? Ya, itu namanya lelucon. Jadi istighfar itu harus serius. Pertama, gini syaratnya kalau istighfar, menyesal. Nabi Adam itu kan sampai berlinang air mata. Betul. Ratusan tahun itu nangisnya Ibu. Serius. Jadi kalau misalnya kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah, dosana anggar, lelucon. Itu namanya naon? Nggak serius coy. Nggak serius ya? Tidak serius. Oh, istighfarnya gini. Astagfirullahaladzim. No. Istighfarnya serius, tapi perilakunya nggak serius. Iya. Jadi harus coba tobatnya Nabi Daud bagaimana? 40 hari, 40 malam nangis, itu sujud tercengkat-cengkat. Masya Allah. 40 hari, 40 malam, nyuksur. Apa yang menjadikan nabi-nabi di zaman dahulu itu bisa seperti itu, Ustaz? Menyesali dosa ratusan tahun, sujud 40 hari. Karena mereka benar-benar butuh ampunan Allah. Kalau kita kayaknya 2 menit aja udah capek ya. Ya, kurang serius kita ini. Kita ini kurang. Betul. Jadi kalau mau tobat itu harus serius. Istighfar itu harus serius. Harus serius. Kalau serius kan butuh ampunan Allah. Baik. Ya, 5406677 dan juga 0225408877 masih boleh dipergunakan untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya seputar tema kita kali ini adalah mengenai dosa yang disegerakan azabnya bersama Ustadz Asep Anom dari Doa Kang. Nah, Ibu
Ibu-ibu ada lagi yang ingin bertanya? Nah, boleh. Kalau gitu mic-nya diberikan. Ini masih dari Majelis Taklim Bakatul Mubarakah. Ya, Ibu yang di sini juga boleh disiapkan. Siapa yang mau bertanya, silahkan diberikan mic-nya dari sekarang. Siapa tahu. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yatni. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Tadi curhat. Curhat itu kan hanya kepada Allah sama kepada Ustadz. Yang saya tanyakan, kalau misalnya kita curhat kepada teman untuk minta solusi, apakah itu ada dari Allah Subhanahu Wa Taala? Minta penjelasnya. Assalamualaikum. Baik, tampaknya kita harus tunda dulu jawabannya ya untuk Ibu Yatmi karena sudah ada penelpon. Halo, Assalamualaikum. Iya, Bapak dengan Bapak siapa ini? Dadang di Lembang. Bapak Dadang di Lembang. Silakan Pak. Punten gabung namanya Yena tadi nomor 23 tatasan tersebut dosa anu disirakeun punten di penjelas deui. Baik ya. Nomor berapa Pak? 123 ya? Iya 1. Baik, terima kasih Pak Dadang di Lembang ya. Ya tuh nuhun. Sawang Sulna. Bapak mau jawab yang mana dulu? Pak Dadang, Bu Yatmi nih. Dua-duanya harus dijawab. Boleh, silahkan. Yang duluan yang ibu ya. Duluan. Tadi kita kan harus curhat itu hanya kepada Allah. Maksudnya ngeluh ya. Kita itu mengeluh, mengadukan nasib, ini jangan kepada orang. Gak selesai masalah, Bu. Kan tadi jawaban hadis begitu. Siapa orang yang mengeluhkan persoalan kesulitan hidupnya kepada Allah, kepada orang, maka Allah tidak akan pernah menutup kesulitan itu. Coba pilih. Tapi kalau kita curhat, kita keluhkan masalah kita hanya kepada Allah akan kasih dua kekayaan. Allah akan kasih dua kekayaan. Kekayaan yang pertama, bimautin ajilan. Bimautin ajilin. Mati segera. Cik Allah, khawatir ya jelma lilah teuing hirup. Ngeseh maut tah. Meninggal, Allah yang menghendaki, dipercepat oleh Allah, itu artinya kesulitan diganti dengan kebahagiaan. Yang kedua, Allah kasih kekayaan, kecukupan hidup. Dua kekayaan yang akan Allah kasih. Pilih yang mana? Jadi kadang-kadang Bu, kalau kita curhat kepada siapa ya, apalagi di media sosial gitu kan, bikin status, aduh bararete ya. Bararete ya, gaji telat. Sudah tanggal 15. Gitu. Coba kira-kira apa sih selesainya masalah, coba. Iya. Cuma dapat like doang ya Ustaz ya. Like. Kumata selanjutnya. Tapi tadi bantosan nu nge-like teh. Setelah banyak yang nge-like, apa jadi masalah selesai? Enggak, malah orang lain jadi tahu kita punya masalah. Iya, jadi udah sama Allah aja. Iya. Kalau misalnya ibu-ibu yang bersuami nih, lebih baik curhatnya ke suami atau sama-sama bareng-bareng dengan suami curhat kepada Allah? Ustaz? Ya, bareng-bareng suami kepada Allah. Ngobrol dengan suami, masalahnya apa, gitu kan? Nah, dengan suami itu kita bareng-bareng ngobrol sama Allah. Nanti Allah kasih jalan. Dua jalannya. Baik. Pilih yang mana? Baik, nah ini dari Pak Dadang. Nah, boleh diulang lagi Ustaz tadi yang nomor 1, 2, dan 3 ya untuk dosa yang disegerakan apa saja? Untuk dosa yang disegerakan. Disegerakan azabnya ya. 1, durhaka sama orang tua. Yang kedua, berbuat zolim. Yang ketiga, masalah, minta. 3, riba dan zina. 5 itu adalah suudzon pada Allah. 6, meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. 7, ngutang tidak mau bayar. Ngutang niat tidak membayar. Gitu. Jadi niat mah harus bayar. Nanti Allah kasih jalan untuk membayarnya. Baik. Nah, ini pemirsa juga kalau ingin telepon boleh ya. 5406677 dan juga 02254088877. Nah, dari Majelis Taklim Anissa ada lagi yang ingin bertanya, Bu?
Kalau dari mukanya mau wajah-wajahnya wajah-wajah penasaran ingin Oh. bertanya cuma lu malu. Nah, Di ada. belakangnya Ibu Haji Ayat, silakan Ibu diberikan Ya, silakan. mic-nya Bu. Maaf. Mic-nya dipakai. Iya, baik. Iya. Sebelum Ibu, kita penelpon dulu ya Bu ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini Bu? Ini Ibu Jubaidah dari Ujung Berung. Ibu Jubaidah dari Ujung Berung. Silakan Ibu. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade Tumaros, Pak Ustadz. Upami tadi kan ayat yang mana upami gaduh sametan kedah dibayar. Tapi upami misalkan anu gaduh sametan teh bade mayar sametan tapi jaminah terus teh aya kumaha tah Pak Ustadz. Ya, baik. Apa dikamanakeun upami bade mayar teh gitu. Baik. Terima Bisa kasih. kedah dikamanakeun tah gitu upami bade mayarna. Kabdikeun. Hatur nuhun Pak Ustad. Terima Hatur nuhun kasih. pisan karena perhatian tanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Ibu Zubaidah. Kalau sudah meninggal orangnya ketika kita ingin membayar hutangnya bagaimana Ustaz? Ya, ada ahli warisnya. Kepada Ada ahli warisnya. Ahli warisnya. Ahli warisnya juga nggak ada. Sama siapa itu? Bayarnya ke Kang Fajar. Jadi kalau ahli warisnya nggak ada, Iya. ya susah kita menemukannya, ya udah kita berpasrah kepada Allah. Tapi tentunya itu dengan niat menemukan dulu ya Ustaz ya. Iya. Jangan sampai misalnya ada ya mah orang Majalengka abdi mah hese sih karena mendakana oge. Ah. Padahal mah Cari dulu. dicari juga enggak gitu. Iya, kan zaman sekarang kan nyari orang nggak susah ya. Iya, iya. Iya, tinggal search di mana? Di mana-mana. Iya. Bisa search di Facebook Mm-mm. atau cari di Google. Di mana lah gitu kan. Gampang sekarang mah. Iya, iya. Ya. Jadi cari ahli warisnya saja Cari. ya. Baik. Ibu bagaimana pertanyaannya? Silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, wabarakatuh. saya mau bertanya nih mengenai yang poin ketujuh. Ibu namanya siapa dulu dong? Maaf, Iya. saya Bu aja Desi. Ya. Ibu? Bu Desi. Ibu Desi, Iya. silakan. Poin yang ketujuh silakan. Ini yang poin ketujuh itu Pak Ustadz kebetulan mengalami ya. Begitu. Kayaknya ini hampir semua mengalami ya Bu ya? Iya. Pernah dihutangi tapi tidak dibayar? Ya. Silakan. Ibu. Itu pun mereka sudah membuat surat perjanjian. Iya, Ada iya. yang dibayar materai, ada yang dibikin surat perjanjian biasa bahwa itu akan dibayar 3 bulan dalam materai minimal setahun. Begitu ditagih, saya pasang badan aja katanya gitu Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Pasang badan Pasang saja. badan. Terima kasih Bu Desi. Jadi siap Assalamualaikum ditahan gitu warahmatullahi ya? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Itu kan tadi jelas hadisnya. Iya, iya. Siapa orang, ini hadis Bukhari itu. Hadisnya nomor 2212. Iya. Nah, dalam hadis itu jelas dikatakan bahwa siapa orang yang berutang, kemudian niat akan membayar, Allah akan mudahkan rezekinya untuk membayarnya. Tapi siapa orang yang berutang, tapi niat di hatinya ingin merusak harta orang itu, artinya nggak mau membayar. Iya. Cita-citanya begitu. Saya mah bukan nama saya ingin merusak dia. Maka Allah akan rusak hartanya. Tuh. Rusak hartanya dalam bentuk seperti apa Pak Ustaz? Wah, rusak harta mah tuh gampang ya bagi Allah mah Iya, ya. iya. Allah merusak harta kita gampang apa susah? Meskipun banyak tapi rusak, tidak berkah atau bagaimana? Bisa saja hartanya banyak tidak berkah. Ataupun misalnya anaknya sakit, dianya sakit, nggak sembuh-sembuh, berobat ke sana kemari sampai uangnya habis, kan bisa. Iya, iya, iya. Bisa begitu? Tuh. Tadi malah pasang Badan. badan. Pasang badan maksudnya? Iya. Kalau mau diproses silahkan, itu hak ibu. Kalau mau dipasrahkan kepada Allah, silahkan. Itu berarti nanti ditagih di akhirat. Kalau mau dibebaskan, itu pahala besar buat ibu. Baik, baik. Nih ibu-ibu di sini ngangguk-ngangguk semuanya. Sepertinya pernah mengalami. Ya. Ayo dilepaskan, Iya, iya, dibebaskan, gede, cenah lepas. Aduh, masya Allah. Tapi ini ya, Ustaz, kalau misalnya orang ada yang apa namanya berhutang dengan niat tidak bayar, sebetulnya dia melakukan dua dosa kalau menurut saya, yaitu adalah berbuat zolim kepada orang yang dihutangi, dan juga dosa yang tadi itu. Iya, Tadi- maka Allah turun tangan langsung. Iya. Aku rusak harta dia.
Karena kita juga kan, itu meni lami-lami teh kita bayar, akhirnya kita merasa terzolimi dan kita juga berdoa lagi. Ya mungkin saja misalnya karena aduh ya teh susah rezeki teh kenapa gitu kan. Bisa saja mungkin itu karena ada hutang kita yang belum terbayar. Iya, iya, iya. Bisa. Iya. Bisa. 5406677 pemirsa silakan untuk menelpon kembali dan juga 5408877. Nah, kalau mengenai riba nih Ustadz bagaimana? Karena kan yang namanya riba ini berhubungan dengan sistem perekonomian dan sistem perekonomian itu yang diatur oleh pemerintah. Sementara kita hanya warga negara yang menjalankan apa yang ada nih Ustadz. Bagaimana kita bisa menjauhi riba? Riba itu begini. Ibu, saya pinjam ke ibu atau ibu pinjam ke saya. Nah, ibu pinjam ke saya. Saya bilang, ibu berapa pinjamnya? Ustadz sedikit, cuma 2 miliar. Misal, boleh, saya bilang. Tapi ibu, memang kayaknya 20 tahun lagi 2 miliar tuh biasa ya. boleh pinjam ke saya 2 miliar, tapi nanti Iya. balikan 2 miliar setengah. Itu namanya Itu riba. riba. Nah, gitu. Jadi ibu-ibu kalau pingin cepat kaya jangan begitu. Usaha saja yang halal. Lebih baik misalnya kita itu berusaha keringat-keringatan. Keluar keringat, misalnya jualan lotek, jualan bala-bala, jualan nonita. Gehusok gitu. Yang penting itu halal. Daripada kita misalnya punya duit pingin cepet kaya, dibungakan. Nauzubillah Imin. Itu ya, baik. Aduh, jadi pokoknya kita harus menjauhi riba ya, sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Karena juga kalau misalnya kita pinjam ke bank juga, mudah-mudahan kita bisa pilih bank-bank yang syariah ya Ustaz ya. Nah, kalau bunga bank itu memang ulama beda-beda pendapat. Saya tidak bisa mengatakan Dan ini